Rafael Varane meninggalkan Manchester United di akhir kontraknya musim panas ini setelah membuat 95 penampilan selama 3 musim bersama klub. Kini pemain asal Prancis tersebut resmi bergabung dengan Como. Dia menandatangani kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Pemain berusia 31 tahun itu akan bekerja di bawah asuhan mantan gelandang Chelsea dan Arsenal, yakni Cesc Fabregas. Sementara itu Como akan tampil di Serie A musim depan untuk pertama kalinya dalam 21 tahun terakhir setelah naik ke Serie A sebagai runner-up Serie B. AS Roma resmi mengumumkan kedatangan Samuel Dahl dari Djurgården. Bek kiri asal Swedia itu didatangkan dengan status permanen. Dalam pengumuman resmi AS Roma, sang bek kiri ditebus secara permanen dengan nilai transfer sebesar 6 juta euro atau sekitar 106 miliar rupiah. Dahl sendiri sudah tiba di ibu kota Italia sejak hari Jumat kemarin untuk melaksanakan tes medis sebelum akhirnya resmi diperkenalkan ke publik oleh Roma. Sang pemain akan mengenakan jersey bernomor punggung 26. Sementara itu sang bek kiri menjadi pemain ke-13 asal Swedia yang pernah membela Giallo Rossi. Aston Villa ingin Atletico Madrid mengurangi nilai transfer untuk Joao Felix menjadi sekitar 50 hingga 60 juta pound sterling jika mereka ingin melanjutkan proses negosiasi. Dilansir dari 90 Min, Unai Emery adalah alasan utama dibalik ketertarikan Villa terhadap Felix. Ia secara terbuka mengakui tahun lalu bahwa ia menginginkan Joao Felix. Kini Felix sendiri terbuka untuk bergabung dengan Villa karena rekam jejak Emery. Villa akan terbuka untuk peminjaman dengan opsi atau kewajiban membeli Felix tergantung pada biaya yang disepakati. Namun pembicaraan belum mencapai kesepakatan karena Villa ingin Atletico menurunkan harga yang mereka inginkan. Laporan dari Sport telah mengungkapkan bahwa klub Arab Saudi Al-Nassr sangat ingin melakukan langkah signifikan untuk mendatangkan pemain sayap Barcelona, Rafinha. Mereka siap bersaing melawan Arsenal dan akan menawarkan 100 juta euro untuk jasanya. Perlu dicatat bahwa untuk memberi ruang dalam skuad dan menyeimbangkan keuangan, Barcelona perlu menjual pemain untuk merekrut pemain baru. Mengenai penjualan Rafinha, Barcelona akan menyambut baik kepergiannya. Mereka terbuka untuk menegosiasikan kesepakatan perekrutan sang pemain dan memfasilitasi pergerakan di bursa transfer. Real Madrid siap menyodorkan kontrak baru bagi sepasang pilar seniornya Dani Carvajal dan Ferland Mendy. Masa bakti keduanya di klub hanya tersisa hingga 2025 mendatang dan kontrak jangka pendek bakal segera mereka dapatkan. Khusus untuk Mendy ada kasus berbeda. Meski usianya baru 29 tahun, Diario Sport mengklaim bahwa Madrid tetap akan memberikan kontrak baru selama 1 musim atau lebih lama kepadanya. Ia memang masih dibutuhkan Carlo Ancelotti guna menggalang poros kiri pertahanan timnya. Namun perpanjangan kontraknya akan tergantung pada situasi di klub tersebut. Tottenham mengumumkan perekrutan pemain muda Korea Selatan yaitu Yang Min Heok dari Gangwon FC. Sang pemain yang baru merayakan ulang tahunnya yang ke-18 menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2030. Keberhasilan merekrut Yang merupakan langkah strategis dalam upaya Spurs untuk memperkuat skuad jangka panjang dengan mendatangkan talenta muda. Penggemar Spurs berharap ia dapat beradaptasi dengan baik serta memberikan dampak positif saat bergabung pada awal tahun 2025. Dengan kedatangan Yang, Spurs semakin memantapkan diri dalam merencanakan masa depan klub. Juara Serie A Inter Milan dilaporkan telah membatalkan pendekatan Juventus untuk pemain timnas Italia Davide Fratesi. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Nerazzurri menolak membahas kepergian pemain berusia 24 tahun itu karena Simone Inzaghi melihat Fratesi sebagai komponen penting dalam skuadnya. Meski kerap diturunkan sebagai pemain pengganti, ia mengantongi 8 gol dan menambah 7 assist dalam 42 penampilan di semua kompetisi. Oleh karena itu, tak mengherankan jika Inter enggan menjual gelandang produktifnya itu. AC Milan berharap segera mengamankan pemain baru keduanya di musim panas ini dengan mendatangkan Strahinja Pavlovic dari RB Salzburg. Menurut laporan terbaru, kesepakatan transfer ini sudah rampung. Fabrizio Romano melaporkan bahwa kedua belah pihak menyepakati transfer Pavlovic dengan mahar lebih dari 18 juta euro. Pemain berusia 23 tahun ini sangat ingin meninggalkan Salzburg untuk bergabung dengan Milan. Bahkan ia telah menolak tawaran dari Atletico Madrid yang datang dalam beberapa hari terakhir untuk mencoba menggagalkan transfer ini. Rencana Barcelona merekrut Nico Williams dari Athletic Bilbao terancam buyar. Pasalnya, Nico Williams masih belum mau buka suara perihal ketertarikan Barcelona. Athletic Club yang melihat perkembangan ini langsung memanfaatkannya demi kepentingan sendiri. Dilansir dari Relvo, Athletic Club bersiap untuk memberi perpanjangan kontrak pada Williams. Jika bersedia bertahan, Williams akan mendapatkan kenaikan gaji. Keputusan Williams untuk bertahan akan memusnahkan peluang Barcelona di masa depan, sebab perpanjangan kontrak ini bisa memunculkan
mempertimbangkan kemungkinan kenaikan klausul pelepasan. Arne Slot belum menambah pemain baru ke dalam skuadnya menjelang musim 2024-2025. Liverpool yang telah lama dikaitkan dengan sejumlah pemain memprioritaskan perekrutan bek tengah dan gelandang baru. Adrian Rabiot yang berstatus free agent setelah kontraknya dengan Juventus berakhir sempat menjadi target potensial. Namun meski Rabiot pernah mengungkapkan ketertarikan terhadap Liverpool, harapan tersebut tidak terwujud karena tawaran kontrak dari The Reds ditolak. Kini tim Talk melaporkan bahwa Rabiot lebih memilih bergabung dengan Manchester United. Arsenal dikabarkan tengah mengincar pemain depan Barcelona, Rafinha, di musim panas ini. Menurut media Spanyol Sport, The Gunners bersedia mengeluarkan biaya besar untuk merekrut pemain sayap asal Brasil itu. Meski demikian, belum ada rincian mengenai besaran tawaran yang akan diajukan oleh The Gunners untuk merekrut mantan penyerang Leeds United tersebut. Barcelona merekrut sang pemain dari Leeds United pada 2022 dalam kesepakatan senilai 55 juta pound sterling. Kini, mereka dikabarkan siap melepas pemain sayap tersebut dengan harga sekitar 50 juta euro. Bek senior Manchester United Jonny Evans memberikan sedikit bocoran soal kondisi Rasmus Højlund dan Leny Yoro. Kedua pemain tersebut dikabarkan mengalami cedera saat pertandingan melawan Arsenal. Namun saat ini belum diketahui pasti apa cedera yang dialami Rasmus Højlund dan Leny Yoro. Tak diketahui juga separah apa cedera tersebut. Jonny Evans kemudian memberikan sedikit bocoran terkait cedera yang dialami kedua juniornya itu. Ia mengatakan Højlund tampaknya mengalami cedera hamstring, tetapi untuk Yoro, ia mengaku belum mendapatkan informasi pasti. Barcelona gagal mendapatkan dana segar karena 3 pemain yang masuk daftar jual justru terkena cedera. Dilansir dari Sport, 3 pemain Barcelona yang berniat dilepas justru harus kembali disimpan. Kegagalan ini membuat Barcelona menyiapkan daftar jual baru untuk mendapatkan dana segar. Rafinha dan Ilkay Gundogan menjadi 2 pemain yang akhirnya harus menjadi korban. Barcelona sendiri masih kesulitan untuk meyakinkan kedua pemain tersebut. Ilkay Gundogan masih ingin bertahan lebih lama bersama Blaugrana. Sementara Rafinha juga lebih tertarik untuk mempertahankan tempatnya pada musim depan. Menurut jurnalis Alan Nixon, raksasa Serie A AC Milan dikabarkan hampir mencapai kesepakatan untuk gelandang Sheffield United, Vini Souza. Nixon melaporkan bahwa Milan telah menghadapi masalah dengan kuota asing mereka untuk laga Liga Domestik. Mereka berharap bahwa dengan Souza memegang paspor Portugis, ia akan dapat memenuhi syarat sebagai pemain Eropa. Saat ini Souza terikat kontrak di Premier League hingga 2027. Akan tetapi ada perkiraan bahwa ia akan meninggalkan klub musim panas ini. Kabarnya, klub Championship itu meminta biaya transfer sebesar 30 juta pound sterling lebih untuk Souza musim panas ini. Berbagai kabar dari Italia mengklaim bahwa Juventus siap untuk mengirim penawaran senilai 45 juta euro kepada Atalanta demi merekrut dan Koop Meiners pada bursa transfer musim panas ini. Menurut klaim dari La Gazzetta dello Sport, Juve akan segera mengajukan penawaran bernilai 45 juta euro kepada Atalanta untuk Koop Meiners. Namun tawaran itu diperkirakan tidak akan cukup untuk merekrut pemain berusia 26 tahun itu karena Ladea menghargainya di angka 60 juta euro. Namun pihak sang pemain akan membantu raksasa Serie A itu dengan mendesak Atalanta untuk menerima penawaran.